Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di tanggal 7 Zulhijjah. Yang mana bulan Zulhijjah ini kita tahu jamaah haji sedang melaksanakan rangkaian ibadah. Mereka sedang sibuk-sibuknya untuk melakukan ibadah, yakni menuju ke padang Arafah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita lihat di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Ini makna yang terdapat di dalam surat Al-Fajr yang menyebutkan ada 10 malam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama mufassir, ulama-ulama tafsir menyebutkan ada yang berpendapat 10 malam itu adalah 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Yang mana pada saat itu ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi ada juga ulama yang menyebutkan bahwa 10 malam yang dimaksudkan oleh ayat atau surat Al-Fajr ini adalah yakni bulan Muharram, 10 awal bulan Muharram, yang mana pada saat itu banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi-nabi Allah, yang disebut dengan hari Asyura. Tetapi ada juga yang berpendapat, dan ini yang mayoritas ulama berpendapat, dan ini yang paling sahih. Dia menyebutkan bahwa 10 malam yang dimaksud dengan surat Al-Fajr ini adalah 10 malam awal bulan Zulhijjah. Yang mana pada saat ini kita sedang berada di tanggal 7 Zulhijjah. Berarti tinggal beberapa hari lagi kita berada di hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika sesuatu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika kita ingin mulia, maka kita muliakan sesuatu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita ingin mulia di sisi Allah, maka agungkan, maka kita banyak-banyak bersolawat kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hari, ada hari yang paling mulia dalam satu minggu yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, yakni hari Jumat. Jika kita ingin mulia di sisi Allah, maka memperbanyaklah ibadah kita di hari dan di malam Jumat. Nah, begitu juga dengan 10 awal bulan Zulhijjah ini. Jika kita ingin mulia di sisi Allah, karena hari atau 10 malam yang ada di bulan Zulhijjah ini sangat mulia di sisi Allah. Jika kita ingin mulia di sisi Allah, maka mari kita memanfaatkan hari-hari yang ada di awal bulan Zulhijjah ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari yang amal salih kita lakukan pada hari itu kebaikannya melebihi 10 hari yang ada di awal bulan Zulhijjah ini. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, qala ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada amalan yang baik yang melebihi kebaikannya jika dilakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah ini. Lalu sahabat bertanya, apakah termasuk jihad di jalan Allah juga tidak bisa menandingi kebaikan yang dilakukan pada awal bulan Zulhijjah ini? Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala walal jihadu fi sabilillah. Termasuk jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi kebaikan yang kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini. Kecuali kata Rasul, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' minhu bi syai'. Kecuali jika orang itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pergi dengan jiwa dan raganya dan dengan harta yang ia miliki, lalu ia tidak kembali lagi kepada keluarganya. Berarti hartanya habis di jalan Allah, jiwanya dia meninggal di jalan Allah, yakni syahid. Kecuali ini yang bisa menandingi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita berpuasa itu adalah suatu amalan yang baik.
Tapi jika kebaikan itu kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini, maka itu lebih Allah cintai dan lebih Allah sukai. Kita melakukan kebaikan apapun, baik itu bersedekah, sholat malam, sholat sunnah, membaca Al-Quran, maupun seluruh kebaikan-kebaikan apapun, itu adalah kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tetapi jika kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini, itu lebih Allah cintai dibandingkan di hari-hari yang lain kita lakukan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, begitu istimewanya awal bulan Zulhijjah ini. Kemudian di antara 10 malam 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu, ada satu hari yang paling mulia di antara hari-hari 10, di antara hari-hari yang ada dalam satu tahun. Kalau dalam hitungan minggu, hari yang paling mulia hari Jumat. Kalau hitungan bulan, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Tetapi ada hari yang paling mulia dalam satu tahun, yakni hari Arafah. Yang mana kita tahu hari Arafah itu tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita di Indonesia, tanggal 9 Zulhijjah itu pada hari Minggu kelak. Yang mana disebutkan keistimewaan hari Arafah itu. Yang pertama, jika kita mampu melaksanakan ibadah puasa pada hari Arafah itu, maka kebaikannya disebutkan oleh Rasulullah SAW, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Orang yang melakukan satu hari puasa di hari Arafah, maka dia akan diampuni dosanya satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Ini menandakan bahwa begitu besar rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau melakukan ketaatan di tanggal 9 Zulhijjah itu. Yang mana pada hari itu para jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Mereka yang wukuf diampuni seluruh dosa-dosanya selama hidupnya jika ibadah hajinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi kita yang belum dipanggil oleh Allah, yang belum ditakdirkan untuk hadir di padang Arafah, maka kita lakukan ibadah puasa satu hari itu, maka ganjarannya adalah diampuni dosa kita di satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Begitu juga kemuliaan hari Arafah itu disebutkan oleh para ulama. Beliau atau hari Arafah itu lebih mulia dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa bisa disebut demikian? Jika malam Lailatul Qadar kita tidak tahu kapan terjadinya, karena kita hanya menentukan di akhir 10 bulan suci Ramadan. Tetapi hari Arafah sudah jelas harinya, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Begitu juga kemuliaan yang ada di hari Arafah. Kalau Lailatul Qadar disebutkan di dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruh. Lailatul Qadar, pada malam itu Allah turunkan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Tetapi pada hari Arafah, Allah langsung yang turun, mendampingi dan melihat hamba-hambanya, memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang sedang wukuf di padang Arafah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang terbenak di dalam hati kita, apapun yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di awal-awal bulan Zulhijjah ini, dan nanti pada saat di hari 9 Zulhijjah kita mampu meningkatkan ibadah kita, mampu meningkatkan ibadah salat kita, ibadah zikir kita, bacaan Al-Qur'an kita, dan mudah-mudahan kita dimampukan untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah kelak. Amin ya rabbal alamin.